Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Muhammad Rifal Dirianis dari kelompok 5 Algoritma Pemrograman Dasar. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas proyek terakhir kami, yaitu membuat satu program yang menerapkan fungsi percabangan perulangan, tipe data bentukan, array, dan fungsi. Adapun programnya sebagai berikut. Program yang telah kelompok kami buat ini merupakan bahasa pemrograman C++, di mana program ini bertujuan untuk mengelola informasi tentang beberapa orang. Kemudian program ini meminta pengguna untuk menginputkan data-data orang tersebut berupa nama dan umur untuk setiap orangnya. Kemudian yang terakhir, program ini akan menjumlahkan 5 tahun kepada setiap umur dari orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menganalisis secara per baris dari program ini mulai dari baris pertama sampai baris ke-18. Kita mulai dari bagian header, yakni baris pertama hingga baris ketiga. Baris pertama yakni include IOStream. Baris ini merupakan prosesor detektif yang memberitahu compiler untuk menyertakan file header IOStream. File header ini umumnya digunakan untuk input dan output dalam program C++. Selanjutnya baris kedua, include string. Ini adalah preprosesor detektif lain yang menyertakan file header string. File header ini menyediakan kelas string dan fungsi-fungsi yang terkait dengan manipulasi string. Dan yang terakhir, baris ketiga yakni using namespace std. Baris ini memberitahu compiler untuk menggunakan namespace std secara keseluruhan. Namespace std standar berisi banyak kelas dan fungsi standar C++ seperti cin, cout, string, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita berpindah ke baris ke-6 hingga baris ke-9. Baris 6 hingga ke-9 ini merupakan tipe data bentukan dalam pemrograman C++. Kita mulai dari yang pertama yakni baris ke-6, struct person. Ini adalah deklarasi awal dari tipe data bentukan struct yang dinamakan person. Tipe data bentukan ini memiliki dua anggota yaitu nama bertipe data string dan umur bertipe data integer. Kita lanjut ke baris ke-7. String nama. Ini adalah deklarasi variabel nama bertipe string yang merupakan anggota dari struct person. Selanjutnya kita pindah lagi ke baris ke-8. Baris ke-8 yakni int umur. Int umur ini adalah deklarasi variabel umur bertipe integer yang juga merupakan anggota dari struktur person. Selanjutnya kita pindah ke baris ke-12 hingga baris ke-14. Pada baris ke-12 kita bisa melihat void data orang, const, person, and person. Ini adalah deklarasi fungsi bernama data orang. Fungsi ini mengambil satu argumen bertipe const, person, dan sebuah referensi konstan ke objek dari tipe person dan tidak mengembalikan nilai void. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan informasi tentang orang, yaitu nama dan umur ke output menggunakan cout. Berikutnya pada baris ke-13. Bisa dilihat pada baris ini menggunakan cout untuk mencetak informasi tentang orang ke layar. Informasi yang dicetak melibatkan atribut nama dan umur dari objek person yang diberikan sebagai argumen. Baris 12 hingga baris 14 ini sendiri merupakan bagian dari subrutin atau fungsi dalam pemrograman C++. Bisa dilihat yakni void. Void ini merupakan salah satu fungsi atau subrutin yang tidak mengembalikan nilai balik. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke fungsi utama. Yang pertama pada baris 16, int main, ini adalah fungsi main yang merupakan titik masuk utama dari program C++. Eksekusi program ini dimulai dari sini. Ingat ya, dari sini. Nah, kemudian pada baris 17 bisa kita lihat yakni const int max orang sama dengan 3. Baris ini mendeklarasikan konstanta max orang dengan nilai 3. Konstanta ini akan digunakan untuk menentukan ukuran array orang. Dan pada baris 18 yakni bisa dilihat baris ini mendeklarasikan array orang yang dapat menyimpan maksimal 3 elemen, di mana setiap elemennya adalah objek dari tipe person itu sendiri. Halo, saya Linda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya tadi.
Langsung saja, pada baris ke-21 merupakan baris yang digunakan untuk mengisi informasi orang ke dalam suatu area orang. Pada baris ke-22 merupakan baris yang digunakan untuk mencetak pesan ke layar untuk meminta inputan dari nama orang. Pada baris ke-23, SIIN digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam atribut nama dari objek orang tersebut. Pada baris ke-24 ini mencetak pesan ke layar dan meminta input umur orang. Pada baris ke-25 merupakan baris yang digunakan untuk membaca input umur dan menyimpannya ke dalam suatu objek umur dari objek orang tersebut. Nah, pada baris ke-26 merupakan sebuah pada baris ini terdapat kurung kurawal yang menandakan bahwa penutup dari loop for. Pada baris ini hanya digunakan untuk mencetak baris baru setelah loop selesai dijalankan. Pada baris ke-29 merupakan baris for loop yang digunakan untuk mengiterasi melalui elemen-elemen array orang, dan variabel i digunakan sebagai indeks literasi dimulai dari 0 dan bertambah setiap perulangan dilakukan. Lalu selanjutnya pada baris ke-30 merupakan baris yang menggunakan loop untuk menampilkan informasi awal tentang setiap orang dengan memanggil fungsi data orang. Pada baris ke-34 ini merupakan baris for in integer i sama dengan 0, max orang i plus plus adalah loop for yang digunakan untuk iterasi melalui elemen-elemen array orang. Loop dimulai dengan inisialisasi integer sama dengan 0, dilanjutkan dengan kondisi perulangan dan peningkatan nilai i setiap iterasi dengan tambahan 1 setiap perulangan dilakukan. Di dalam loop kita memiliki blok kode yang akan dieksekusi setiap iterasi dilakukan. Selanjutnya pada baris ke-35 if orang umur di bawah 18 adalah kondisi if yang akan memeriksa umur orang ke dalam array orang yang kurang dari 18. Pada baris ke-36 merupakan baris yang digunakan untuk mencetak nama orang bersama dengan pesan bahwa orang tersebut adalah seorang anak-anak. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka blok S akan dieksekusi. Lalu selanjutnya pada baris ke-37 merupakan suatu baris di mana else digunakan dalam pemrograman dalam konteks percabangan untuk menentukan atau blok kode dijalankan ke kondisi yang diuji dalam pernyataan if tidak terpenuhi. Lalu pada baris ke-38 merupakan baris yang akan mencetak nama orang ke i bersama dengan pesan bahwa orang tersebut adalah orang dewasa. Halo, perkenalkan nama saya Mila. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung saja. Pada baris ke-43 adalah loop for yang digunakan untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam array orang. Loop dimulai dengan inisialisasi integer i sama dengan 0, dilanjutkan dengan kondisi perulangan i lebih kecil maksimal orang, dan peningkatan nilai i setiap iterasi dengan plus plus i. Nah, baris selanjutnya yaitu baris ke-44, setiap iterasi, umur setiap orang diindeks oleh i ditambahkan dengan 5. Tujuan dari perulangan ini adalah untuk menambahkan 5 tahun ke umur setiap orang dalam array. Nah, pada baris ke-45, tutup kurung kurawal. Kurung kurawal ini untuk menandai akhir dari blok kode yang diulang. Pada baris ke-48, mencetak teks setelah 5 tahun ke layar.
Pada baris ke-49 adalah loop for yang digunakan untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam array orang. Loop dimulai dengan inisialisasi integer i sama dengan 0, dilanjutkan dengan kondisi perulangan i lebih kecil maksimal orang, dan peningkatan nilai i setiap iterasi dengan plus plus. Nah, pada baris selanjutnya, baris ke-50, pada setiap iterasi, fungsi data orang dipanggil dengan parameter orang atau array i. Nah, pada baris ke-51, tutup kurung kurawal untuk menandai akhir dari blok kode yang diulang. Pada baris selanjutnya, yaitu baris ke-53, adalah pernyataan yang mengembalikan nilai 0 sebagai hasil dari fungsi, yaitu return 0. Nah, pada baris terakhir pada program ini, yaitu pada baris ke-54, menandakan bahwa blok akhir dari sebuah program. Itulah tadi penjelasan mengenai program yang telah kelompok kami buat. Nah, selanjutnya jika program dijalankan, maka akan tampil output seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.